Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Durastari, perwakilan dari SMA Negeri 1 Asim Bagus. Saya di sini sebagai tim pro pemerintah mengenai mosi Dewan ini menyesalkan masuknya ekspor sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Dari mosi ini dapat kita artikan bahwa pemerintah itu menolak dengan adanya ekspor itu dijadikan sebagai salah satu cabang olahraga di Olimpiade. Menurut saya ini memang benar. Pemerintah sudah bagus dengan keputusannya itu. Berikut saya akan menguatkan dengan beberapa argumen-argumen yang saya miliki. Di antaranya, yang pertama di bidang pendidikan. Yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia itu berada di tahap yang rendah. Kita ketahui bahwa itu memang benar-benar rendah. Nah, seandainya ekspor ini dijadikan sebagai salah satu cabang olahraga di Olimpiade, maka ketertarikan siswa atau remaja untuk belajar itu lebih sedikit. Jangankan dijadikan sebagai Olimpiade, tidak dijadikan sebagai Olimpiade itu aja banyak siswa yang menghiraukan pendidikan. Dia beranggapan bahwa untuk apa gitu. Nah, seandainya dijadikan sebagai salah satu cabang olahraga di Olimpiade, maka hal ini akan berdampak sangat fatal sekali. Yang sebelumnya sudah menghiraukan pendidikan, ini malah tambah tidak peduli terhadap pendidikan Indonesia. Bukannya Indonesia itu menginginkan pendidikan di segi pendidikan itu meningkat, kok malah ini dijadikan sebagai salah satu cabang olahraga di Olimpiade. Karena di sini permainan e-sport sendiri itu merupakan kategori yang meliputi seperti permainan online, PUBG, Dota 2 sama Mobile Legends. Maka itu akan lebih meningkatkan gairah siswa untuk lebih memilih itu daripada pendidikan. Kemudian yang kedua itu adalah segi kesehatan. Dapat kita lihat media yang digunakan untuk menggunakan permainan e-sport itu sendiri berarti kan bisa laptop atau menggunakan handphone. Tapi lebih sering mereka menggunakan handphone karena lebih bisa digunakan dibawa kemana-mana gitu. Nah, sebelum itu kita harus tahu bahwa handphone itu sangat berpengaruh negatif terhadap kesehatan diri kita, malah seluruh tubuh kita. Bahkan jaringan otak itu akan berpengaruh dari situ. Nah, sebelum itu saya dari fisik dulu. Mata. Ini pasti akan terjadi karena jika kita terus-menerus menggunakan handphone, maka itu akan berakibat pada sistem kerja mata kita akan menurun. Biasanya, jangan seperti itu. Kita aja yang menggunakan handphone itu terlalu lama sakit mata kita. Apalagi mereka yang menggunakan handphone untuk kebutuhan game online, apalagi ini untuk ajang Olimpiade, maka mereka akan lebih giat lagi untuk bermain handphone. Nah, itu tidak akan terjadi hanya beberapa jam, mungkin seharian dia akan kuat, tapi harus tahu bahwa mata kita itu penting. Nah, selain itu, sinar radiasi telepon itu bersifat karsigonik. Karena yang saya tahu dari pembelajaran yang pernah saya ajari, itu akan menyebabkan kita terpapar kanker. Kita kan tidak mau. Kita sebagai generasi muda ingin memajukan Indonesia, gak mungkin kan kita memiliki penyakit. Nauzubillah. Jangan. Kemudian selanjutnya adalah psikolog otak, sistem saraf otak kita. Karena menurut artikel yang pernah saya baca,
Henley Mulyani MPSI itu merupakan psikologi anak dan keluarga, mengungkapkan bahwa sebelum kita terlalu banyak menggunakan handphone, kita harus tahu dengan yang namanya konsep plasitas otak, di mana ini merupakan suatu konsep yang di mana otak kita itu akan lebih meningkat atau daya pikirnya itu meningkat dengan cara membaca, menulis, atau menggambar menggunakan. Berarti kan seandainya kita terlalu sering menggunakan handphone, maka kita akan menghiraukan itu kan, malah kita akan malas membaca, malas menulis, ngapain gitu kan. Maka itu akan sangat berpengaruh sama sistem kerja otak kita. Itu akan membuat otak kita menjadi lemot. Kemudian kepribadian, ini pasti, karena seandainya dia tetap menggunakan handphone, berarti dia akan menjadi antisosial. Dia akan lebih suka menyendiri karena dia sibuk dengan handphonenya. Mungkin dia akan susah untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Ya, karena handphone itu akan mengalihkan dunia kita yang lain. Kita akan terfokus pada hanya dengan telepon itu. Maka bukannya kita menginginkan pendidikan karakter itu untuk meningkatkan kepribadian bangsa agar sesuai dengan Pancasila. Seandainya ini terjadi, maka ini akan tidak terrealisasi. Maka karakter anak-anak bangsa itu malah akan lebih buruk seandainya ini terjadi. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa pemerintah itu sudah benar menyesal seandainya e-sport ini dijadikan sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Karena seperti yang saya katakan tadi, ada banyak argumen yang menekankan itu akan berakibat fatal.